Awalnya saya coba-coba, habis itu lah kok enak. Besok pagi saya balik lagi, saya coba lagi, lah kok makin enak. Awalnya cuma coba-coba, lah tapi kok enak. Inilah kisah orang-orang yang tertangkap basah selingkuh bagian 6, mulai dari yang miris sampai yang kocak bertingkah mirip Spider-Man. Kita awali dari kisah Bribda AP, seorang bintara Polri yang telah mengabdi sejak 2018. Merasakan kekecewaan yang mendalam melihat perilaku istrinya yang sering meninggalkan rumah tanpa izin, bahkan tanpa mempedulikan keberadaan anak mereka yang masih kecil. Kecurigaan akan perselingkuhan telah menghantuinya selama beberapa bulan. Namun, belum ada bukti konkret yang mampu menguatkan dugaannya. Hingga akhirnya ia mantap menemukan jejak keberadaan istrinya saat ke sebuah hotel. Bribda AP segera memberikan laporan kepada pihak berwenang. Setelah menerima laporan tersebut, tim kepolisian mendampingi Bribda AP menuju lokasi kejadian. Penggerebekan pun dilakukan di salah satu hotel di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Semua bukti yang ditemukan, baik itu dari spray maupun tisu yang telah digunakan, menjadi bukti yang mendukung kebenaran atas kasus yang menyedihkan ini. Sungguh tega. Video penggerebekan oleh Bribda AP ini terhadap istrinya lantas menjadi viral di media sosial tahun 2022 lalu. Saat itu EP sang ibu Bayangkari ini tertangkap basah sedang bermesraan di dalam kamar hotel dengan mantan pacarnya yang merupakan anak kepala desa Banyu Asin. Perempuan itu pun tertunduk di atas kasur mengenakan tank top, sedangkan pria yang diduga sebagai pasangan selingkuhnya hanya bisa diam membisu sambil menutupi wajahnya. Malu. Setelah mengumpulkan bukti yang udah cukup, pasangan selingkuh ini pun dibawa ke kantor polisi setempat untuk diperiksa lebih lanjut. Proses hukuman terhadap kasus dugaan perzinahan tetap berjalan, namun terlapor tidak ditahan dan diberi kesempatan untuk menunggu hasil putusan pengadilan. Namun setelah video ini viral, EP memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Bribda Ade Pratama tidak lagi membawa kebahagiaan. Itulah yang membuatnya terjerumus ke dalam hubungan gelap dengan pria lain. Setelah peristiwa tersebut mencuat ke publik, EP pun dipulangkan ke keluarganya di Palembang. Pada Jumat 2 September 2022, EP mengungkapkan perasaannya kepada wartawan, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada semua pihak yang terkena dampaknya. EP menceritakan bahwa dalam rumah tangganya, ia sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Pasangan ini menikah pada Januari 2021 dan memiliki anak perempuan yang pada saat itu masih berusia 11 bulan. Menurut EP, tanda-tanda ketidakharmonisan dalam pernikahan sudah muncul sejak sebelum pernikahan, terutama dari pihak keluarga suaminya yang terkesan merugikan. Kekerasan dari suaminya pun berlanjut setelah pernikahan, bahkan sampai pada titik di mana EP harus melaporkan tindak KDRT itu ke Polres Banyu Asin. Ya, meskipun akhirnya berakhir damai. Salah satu kejadian penganiayaan yang dilaporkan EP adalah ketika mereka dalam perjalanan menggunakan mobil. EP mengungkapkan bahwa dalam perjalanan itu ia diserang oleh suaminya di SPBU, dipukul, bahkan tangannya diborgol karena hanya ingin mengurus nenek yang sakit di rumah. Sebab kala itu kondisi sedang pandemi. EP tidak berani membawa neneknya ke rumah sakit karena khawatir tertular COVID-19. Nah, lanjut, masih dari kasus yang juga tersakiti karena mengetahui bahwa istrinya tertangkap basah oleh warga karena terlibat dalam perselingkuhan dengan seorang ASN alias aparatur sipil negara. Wah, idaman para mertua diembat semua nih. Video yang menampilkan kehebohan warga di depan semua rumah ini terlanjur tersebar luas, di mana si istri polisi ini berusaha bersembunyi di plafon kamar mandi saat warga memasuki rumah itu. Dengan cepat, perempuan ini pun menutup pintu kamar mandi ketika warga hendak mendekat. Setelah berhasil membuka pintu,
Ibu Bayangkari ini berusaha menyembunyikan wajahnya dengan hijab, duduk di lantai kamar mandi setelah sebelumnya berusaha manjat dinding kamar mandi. Peristiwa ini diambil pada tanggal 11 Februari 2024 di rumah seorang pria berinisial AEP di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Perempuan yang dikenal dengan inisial IRW ini adalah pasangan dari Bribka SR. Berbagai komentar dari netizen pun bermunculan, menyatakan keterkejutan dan humor atas kejadian ini. Suami polisi itu juga mengungkap bahwa istri dan selingkuhannya adalah mantan kekasih semasa kuliah lah. Ini mah cinta belum kelar semua ya kayaknya. Dan kecurigaannya baru muncul setelah menerima laporan dari orang-orang di sekitar. Selanjutnya ada video yang diambil oleh seorang istri sah yang nangkap basah suaminya sedang berboncengan mesra di jalanan dengan seorang perempuan muda yang masih berusia 20 tahun. Tega kamu, Mas? Ia mengaku emang udah merasa bahwa perilaku suaminya udah berubah dalam 3 bulan terakhir. Meski merasa sakit hati, ia bersyukur bisa melihat kejadian tersebut secara langsung, bukan dari orang lain. Karena hal itu membuka matanya secara langsung. Duh, tega banget sih. Ada yang lebih parah lagi nih Pop Gengs. Setelah perempuan ini berhasil membongkar perselingkuhan yang dilakukan suaminya dan berhasil menangkap basah suaminya bersama selingkuhannya berduaan di mobil. Si suami justru tidak menunjukkan penyesalan dan malah membela si pelakor itu. Wah, pengen jambak rambut mereka berdua. Kamu belain dia. Turun dong. Kamu ngapain? Ya udah turun. Enggak, turun. Berikutnya ada seorang wanita yang mengungkapkan bahwa suaminya berselingkuh dengan seorang remaja berusia 20 tahun bernama Yolanda Asyar. Dia adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Heran sama yang single-single muda, ngapain sih sama suami orang, Dek? Nah, ia menggunakan akun Twitter @hyuklihe nama lu untuk menyebarkan kisah perselingkuhan suaminya selama 5 tahun. Nah, kasus ini menjadi viral nih karena panggilan mesra si suami dan Yolanda itu adalah wup wup wup. Selain itu, istri sah menuturkan bahwa selama ini suaminya telah menghasilkan penghasilan yang cukup besar, tetapi tidak memberinya kepercayaan untuk mengelola duit dengan alasan istrinya boros. Alasan ya suami-suami kayak gini. Namun dalam beberapa bulan terakhir, si istri sah merasa ada yang berbeda dengan perilaku suami. Dia curiga tuh ketika suaminya berangkat ke gym, tapi pakaian gymnya gak pernah kotor sama gak bau. Bahkan ada tas gym yang tidak diketahui keberadaannya. Suami juga sering pulang larut malam dengan alasan mengontrol outlet-outlet bisnisnya. Bahkan pernah pulang larut malam dengan alasan tertidur di kos temennya. Kisah ini pun menjadi semakin rumit ketika istri sah mengungkap bahwa suaminya pernah ngajak liburan ke Bali bersama teman-temannya, termasuk si Yolanda Asyar itu. Ia pernah memergoki suaminya meluk Yolanda, namun teman-teman suaminya nutupin, dasar teman-teman kayak gini nih, gemes, dan mengaku kalau dia adalah keluarga mereka. Kok aku gemes sendiri ya Pop Gengs ya. Akhirnya istri sah memberanikan diri untuk membuka ponsel suaminya secara diam-diam dan menemukan bukti bahwa suaminya berselingkuh dengan si Yolanda Asyar. Bahkan suaminya telah menyewakan apartemen untuk Yolanda tinggal di Bandung. Buset. Nama Yolanda pun menjadi viral nih di media sosial, terutama di Twitter atau akun X. Netizen sampai geram dan meminta agar Yolanda Asyar dipecat dari kampusnya. Bahkan ada yang merencanakan untuk menggagalkan proses skripsinya. Namun pihak kampus Yolanda Asyar juga memberikan pernyataan bahwa mereka akan menelusuri masalah itu. Belakangan, sang istri sah menghapus semua cuitannya dan meminta maaf pada semua pihak yang merasa dirugikan. Lah,
Jangan gitu dong. Kamu udah bikin kita ikut-ikutan emosi kok dihapus. Gemes ya. Gak cuma di dalam negeri sih Pop Gengs, di Malaysia pun baru-baru ini ada sebuah kasus perselingkuhan yang gak kalah viralnya. Awalnya perempuan ini iseng membuat konten nanyain suaminya yang ia panggil Abi, gak niat cari satu istri lagi gak? Abi, Yeah, Abi tak teringin nak cari lagi satu ke? tak. Soalnya perempuan ini mau ada teman buat masak-masak, buat ke salon bareng biar seru. Bodoh. Saya nak kawan lah, boleh main masak-masak dengan saya. Malah jadi kenyataan dong. Belakangan ketahuan kalau si cowok ini selingkuh dengan perempuan lain. Dan saat kepergok malah dia yang nangis. Perempuan ini sampai mempertanyakan, apakah karena dia dan keluarganya miskin, makanya cowok itu bertingkah seenaknya. Tahu aku budak-budak aku sedar aku ni keluarga yang miskin. Tak ada duit. Keluarga aku tak sempurna je keluarga engkau. Tapi aku sedar je buat aku macam ni. Padahal selama ini dia yang merawat dan menemani cowok itu bahkan di saat sakit sekalipun. Parahnya lagi, perempuan yang diselingkuhin ini ternyata sampai hamil dan cowoknya berjanji bakal bertanggung jawab. Malah diselingkuhin. Duh, sakit banget. Bukannya bersimpati, tapi netizen malah banyak yang ngeledek perempuan itu gara-gara konten yang sebelumnya ia buat. Iya, aku juga tadi agak gedek sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Soalnya video ini juga sempat viral nih karena banyak yang menyebut perempuan ini sebagai bidadari surga karena pengen berbagi suami. Giliran suaminya berbagi beneran, malah diviralin, serba salah ya. Dah bagi salah, tak bagi pun salah. Gimana menurut kamu Pop Gengs?